Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi saya mengajak kepada kita semua, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Maha Besarnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat yang maha suci ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Semoga kita semua ibu bapak sekalian senantiasa iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kokoh dan semakin mantap untuk selalu kita beribadah dan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Purade ko tumanang bansa jinge si bawa rupa tawe upancaji ko sangadina illa liya'budun, menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah subuh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semalam telah kita membahas tentang kewajiban atau hak istri kepada suaminya. Maka sekarang saya ingin menyampaikan yaitu haknya suami yang merupakan kewajiban daripada istri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebaik-baik wanita atau perempuan adalah yang menyenangkan bila suaminya memandangnya. Juga sebaik-baik wanita yaitu apabila suaminya memerintahkan dan dia itu taat kepadanya. Dia tidak berbuat sesuatu kecuali meminta izin kepada suaminya. Itu riwayat hadis Ahmad. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pertama kita lihat bahwa seorang istri itu senantiasa diharapkan untuk taat kepada suaminya. Taat kepada suaminya, patuh terhadap suaminya. Karena itu suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Kalau pemimpinnya bagus, insya Allah apa yang dipimpinnya juga bagus. Kalau pemimpinnya kurang akhlak, bisa juga nantinya yang dipimpin kurang akhlak. Oleh karena itu tadi malam sudah saya sampaikan bahwa suami adalah
pemimpin dalam rumah tangga. Istri adalah sekretaris atau dengan kata lain yang membantu ya melaksanakan aktivitas-aktivitas di dalam rumah tangga. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa dikatakan bahwa istri harus taat kepada suaminya? Karena ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an, yaitu surah An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karenanya Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada suami. Kita lihat, ada perempuan, ada istri yang taat kepada suaminya, juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga rajin. Ini perempuan atau istri yang ideal. Dia itu patuh terhadap suaminya, meladeni suaminya dengan baik. Dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinangkanala iru tugasnya kepada suaminya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dinangkanala. Lalu kemudian di dalam rumah tangganya rajin, ya, rajin membersihkan, rajin memelihara anak, mendidik anak, ya. Lalu kemudian kalau ada yang kurang bagus di dalam rumah tangganya, dia berusaha untuk mencari solusi dengan baik. Ini adalah istri yang baik. Kemudian yang kedua, ada juga perempuan yang taat kepada suaminya, nayakia detosina taat kepada Allah. Iya. Taat kepada suaminya, ya kowe lakanna surui ya rega angka permintaan dari suaminya, taat. Akan tetapi dilihat dari segi ibadah, dek tu sinang kana irita sujud-sujud, dek tu sinang kana irita laksanakan iru perintahna pungan Allah Ta'ala. Keliru tos ya ibu rumah tangga yang seperti ini. Jadi kalau ada anaknya di dalam nantinya ini, kalau seperti ini bisa saja ya ikut-ikutan sama orang tuanya, ya tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu atau istri yang ada di dalam rumah tangga ini sangat berperan kepada pembinaan daripada generasi yang dia lahirkan di dalam rumah tangganya. Kalau ibunya malas melaksanakan ibadah, ya, maka boleh jadi anak juga itu nantinya tidak rajin untuk melaksanakan ibadah. Kemudian ada juga ibu, ya, kita lihat fenomena di tengah masyarakat, ya, dia tidak taat kepada suaminya dan dia juga tidak taat kepada Allah, dia tidak taat kepada agama.
Perempuan yang seperti ini biasanya ya dapat ditinggalkan oleh pasangannya karena dia tidak mengetahui bagaimana kiat-kiat berumah tangga, bahkan dia malas di dalam rumah tangganya. Ya. Kemudian berikutnya kita lihat Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah, yaitu tidak boleh sembarangan membawa orang lain masuk ke rumah tanpa persetujuan suami. Jangan sembarangan membawa orang masuk ke rumah saat suami tidak ada. Kenapa? Karena kalau kita seorang istri, ya apalagi kalau laki-laki, biar temannya kita, teman akrabnya. Biasanya kalau kita sama-sama ya regatu makada tama ilalenna bolata na angka yeru bali bola mitai mengundang gosip angka siro ibu ya nabi angka ruara nabi tatama ko bolana ai selingkuh mengundang gosip ya. Lalu kemudian ada pun pengecualian jika memang orang tersebut datang atas seizin sang suami. Ini sesuai dengan hadis riwayat Tabrani. Janganlah seorang istri memberikan izin kepada siapapun untuk masuk ke dalam rumahnya tanpa seizin dengan suaminya. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau keluarga terdekat? Iya. Itu pun kita hati-hati, jangan sampai tadi itu mengundang gosip, mengundang fitnah dan sebagainya. Makanya perlu tidak berduaan, ada yang ditemani sehingga tidak mengundang gosip atau fitnah kepada keluarga kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya melayani kebutuhan suami. Ya, melayani kebutuhan suami. Melayani segala kebutuhan suami selama kebutuhan itu dalam batas wajar dan baik. Nareko makanja mui iru parilawanna lakaita, maka dilayani dengan penuh keikhlasan dan penuh ketulusan. Ya ajakna taman nokok-nokok, kita ikhlas dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melayani seperti itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melayani bukan hanya urusan rumah tangga, melainkan juga tentunya urusan ranjang, ya regatu makada, urusan intim terhadap suami kita. Tapi suami juga mesti tahu batas-batas yang wajar, seperti tidak mengajak istri berhubungan intim saat puasa. Hati-hati bapak-bapak sekalian, di bulan suci Ramadan ini kita puasa siang harinya. Jangan sampai ada di antara kita setelah makan sahur lalu kemudian kembali tidur bersama istrinya, lalu kemudian istrinya meletakkan tangannya di tubuhnya, lalu kemudian naik hasratnya, maka ibu ajak mota sampiang ngilimanna, akan tetapi kita bisa berkata, Pak, kita tadi subuh itu kita telah makan sahur, Pak. Tentunya Bapak puasa, saya juga puasa. Jadi bapaknya bisa mengerti bahwa sesungguhnya ilalanna pale iwatwe kita puasa. Dengan ucapan seperti itu bisa menyadarkan suami.
Bapak dan Ibu sekalian. Lalu kemudian sedang haid, ya jangan dekati istri sedang haid. Lalu kemudian istri sakit, kita harus mengerti semuanya yang dialami istri seperti itu. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian berikutnya, menghindari perdebatan yang besar memperkeruh hubungan suami. Memang kita tahu bahwa setiap istri ada masalahnya, demikian juga suami ada masalahnya. Tetapi masalah yang ada di dalam rumah tangga kita ini senantiasa kita selalu mencari solusi kalau ada masalah rumah tangga. Pada itu gaga Pak Abuah, dek gaga tahu ilah rumah tangga, dek gaga masalah nah. Pada angka manan masalah tah naikia angka tahu maca nareko angka masalah ilah rumah tangganya, bagaimana sehingga masalah itu tidak menjadi masalah. Iya. Angka tuh tahu kalau ada masalah rumah tangganya, dia besar-besarkan. Kalau marah suaminya, dia juga marah. Angka niruna saturiolota maka de api siruntu api malua nih. Nanre bolata, nanre aleta, keluargata tidak ada, semuanya hancur. Nah, oleh karena itu, kalau ada masalah dalam rumah tangga jangan dibesar-besarkan. Iya. Kita besar untuk mencari jalan keluarnya sehingga masalah itu tidak berlarut-larut menjadi masalah yang besar. Bapak dan Ibu sekalian, agar suasana tepat harmonis dibutuhkan kerjasama, komunikasi yang baik serta kedewasaan yang ada di dalam rumah tangga kita. Dalam soal masalah rumah tangga kita, jika masalah itu kian parah, ada baiknya suami istri menghindari pertengkaran yang tidak perlu dan memilih diam sejenak. Ini rumusnya, memilih diam sejenak, agar setelah pemikiran kita kembali bagus, maka bisa kita komunikasi untuk menjernihkan daripada masalah itu. Kemudian berikutnya adalah tidak cemburu berlebihan. Nah, ini biasa juga menyebabkan rumah tangga hancur karena berlebihan cemburunya kepada suaminya. Namanya cemburu tentu saja menandakan cinta kepada suami. Akan tetapi kalau berlebihan cemburunya kita, maka bisa mendatangkan bencana. Cemburu buta nasenge ugie. Iya. Kalau cemburu yang berlebihan bisa mendatangkan bencana. Bisa saja ada pertengkaran di dalamnya yang serius. Ada berujung kepada penceraian, bahkan kita lihat di televisi karena cemburunya tidak segan-segan menghadik istrinya, tidak segan-segan membunuh istrinya karena kecemburuan. Oleh karena itu boleh kita cemburu, tetapi jangan berlebihan cemburunya, karena cinta sayang kepada pasangannya kita, agar supaya tidak menjadi masalah di dalam rumah tangga ini. Oleh karena itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya selalu mengedepankan komunikasi terbuka, jangan menutup-nutupi masalah. Yang terakhir, menjaga dan merawat diri dan penampilan. Ini perlu. Iya. Merawat kebersihan dirinya, memakai pakaian yang pantas, lalu kemudian memakai wangi-wangian. Ibu, kalau kita di rumah, kita selalu membersihkan diri,
membersihkan rumah tangga kita. Diri ini penting. Iya. Lalu kemudian memakai pakaian yang pantas. Kalau perlu, ya, pakaian-pakaian itu yang memang bagus untuk dipandang suami kita. Lalu kemudian kita pakai wangi-wangian. Kalau demikian ini yang kita lakukan. Lalu kemudian datang suami kita dari pekerjaannya. Begitu berada di depan pintu, mengatakan assalamualaikum wahai istriku. Lalu kemudian kita buka pintu, lalu kemudian ia memandang kita. Maka pandangannya, ya, bahwa yang dia lihat itu bagaikan bidadari. Lalu kemudian ucapan di dalam hatinya, baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Ini perempuan yang baik. Dia bersolek, dia memperbaiki dirinya bukan kepada siapa-siapa, akan tetapi dia bersolek, dia memperbaiki dirinya, membersihkan rumahnya untuk kebahagiaan suaminya. Maka suami betah tinggal di rumah. Kalau ada pandangan di luar yang bagus dia lihat, maka di dalam hatinya memang bagus pandanganku di luar terhadap lain jenisku, tetapi lebih bagus apa yang ada di rumah. Ini ditanamkan diri kita di dalam rumah tangga ini seorang ibu. Tapi ada juga kita lihat sebagian, ya, ibu me pije lobot tinggi napa kanjaki alina, na bersihkan dirinya pakai pakaian yang paling mahal, ya, bahkan memakai wangi-wangian yang paling wangi. Laito siya na sabab melu mina pamerkangi okko tau megae. Angkat tu ibu-ibu liwat to si okko ibolana dina isengi pakasingi bersihkan dirinya, pakasingi bolana, lalu kemudian pakaianna ia moto ia soehe, ia moto baja, ia moto sampai minggu. Datster mataru na pake dua mani bawa bauna, ia kode na bau rumpu mak bau teme. Gahai pasokalakai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah betapa pentingnya untuk kita menciptakan, ya, keluarga dalam rumah tangga kita, yakni keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yakni keluarga yang tenang hidupnya, tentram hidupnya, bahagia hidupnya berdasarkan cinta dan kasih sayang. Banyak kiat-kiatnya Pak untuk mencapai itu, tetapi tidak mungkin kita bisa bawakan semuanya lewat ceramah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dunyad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birri wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ahsin afiyatana fil umurina kulliha wa ajrina min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها
يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.